Tapi ada yang menarik juga nih Mas Boyamin, ketika ada kasus korupsi, pelakunya disidangkan, ternyata oknum yang menyidangkan ini juga terkena suap. Nah, Presiden bilang supaya ini tidak terjadi, memperkuat pengadilan kita, menaikkan gaji hakim-hakim kita, jaksa kita. Nah, itu memberikan solusi nggak sih supaya tidak terpengaruh, gajinya dinaikkan? Ya boleh Mas, tapi ya tetap harus ada mekanisme mengawasi mereka itu. Gitu. Kalau digaji naik tapi pengawasan nggak ada, mereka tambah nakal, tambah serakah malah itu. Tapi setidaknya ada sisi lain begini, kalau mereka sudah diberi gaji besar masih korupsi, ya kita tagih, kamu itu sudah digaji besar masih korupsi, maka konsekuensinya dihukum berat minimal 20 tahun sampai seumur hidup. Gitu. Jadi ini yang kita ini serba ketinggalan dalam hal pemberantasan korupsi. Dari sisi kita tidak dirampas aset, hukuman ringan, dan sehingga orang tidak jerah gitu. Maka kalau gaji naik dengan konsekuensi nanti hukuman minimal 20 sampai penjara seumur hidup. Itu baru ngefek Mas itu. Karena kita ini kan bangsa yang masih paternalistik, artinya kan mendapatkan contoh gitu. Nah, bagaimana yang atas ini berbuat yang tidak layak dijadikan teladan supaya yang bawah akan mengikuti gitu. Nah, kita balik. Kita paksa pimpinan-pimpinan kita ini menjadi teladan dengan cara ya mereka misalnya tidak boleh bergaya hidup mewah. Tapi jangan kemudian tidak boleh bergaya hidup mewah, tapi kenyataannya mereka bermewah-mewahan atau menumpuk harta, kan sama aja bohong. Iya. Kan? Jadi ini banyak hal yang sebenarnya apa yang saya katakan ini adalah suara masyarakat, suara obrolan dan curhat begitu. Sebenarnya negara ini masih ngurusi kami atau tidak sih? Gitu. Kemarin misalnya tentang pajak gitu, yang begitu mencekik, dan tapi sisi lain masyarakat pejabatnya udah. Nah, kemudian di masyarakat begitu gegap gempita melakukan demo akhir Agustus. Nampaknya responsif, tapi saya belum dengar ini misalnya berkaitan dengan isu reformasi Polri. Itu kan kita bisa nuntut segera diumumkan, dan juga ada reformasi TNI misalnya. Karena apapun ini jangan kemudian merasa kemudian diserang aja Polri-nya. TNI juga ada tim reformasi TNI untuk mencegah mereka terulang zaman Orde Baru. Nah, ini kan yang harusnya menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Jadi bukan sesuatu yang hanya retorika seperti masih zaman kampanye gitu. Masyarakat, mohon maaf loh, ini kan ada yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi ini harus lebih konkret, lebih tertata bahwa pentadbiran pemerintahan ini adalah dalam rangka memang mengelola, menjaga amanah gitu, tidak pecah amanah, tidak rasuah gitu, kemudian mencegah tiris dan rembes, levelnya begitu. Jadi inilah yang kemudian saya mengharapkan lebih banyak lagi dari pemerintahan ini, bahwa 1 tahun ini kita menganggapnya konsolidasi, termasuk macam-macam konsolidasi politik segala macam. Tapi tolonglah tahun kedua, ketiga itu sudah betul-betul bekerja. Eksekusi. Jangan sampai kemudian kita pendapatan kelas menengah terpaku di situ, tidak ada pertumbuhan, tidak kemudian kita terjebak dalam posisi sistem ekonomi yang tidak tumbuh gitu. 10 tahun terakhir itu kita kemana Mas? Nggak kemana-mana. Pertumbuhan hanya begitu-begitu aja. Korupsi merajalela. Apa yang hendak dicapai dari sisi bangun jalan tol, bangun kereta cepat segala macam, malah menimbulkan, menyisakan masalah. Masa kita mau ke depan lagi 5 tahun atau bahkan 10 tahun lagi juga tidak akan kemana-mana lagi, Mas. Itu loh yang harus betul-betul menjadi semangat dan tekad Pak Prabowo, harus membawa kita semua kemana saja. Makasih. Anggaran kita ini kan sebenarnya kan ya nggak terlalu besar-besar amat ya kalau dibandingkan negara-negara besar di luar sana gitu, Mas Boyamin. Tapi dengan korupsi yang ada sekarang ini sampai triliunan, bahkan tadi ekspor CPO 13,2 triliun, miliaran itu udah apa ya, beberapa dekade yang lalu. Sekarang tuh udah triliun-triliun gitu. Berarti sebenarnya negara kita ini bisa maju ya kalau misalnya nggak ada kasus korupsi begitu. Jika tidak ada korupsi dan pendapatan negara dari sektor pajak dan turunannya termasuk bea cukai begitu, kita bukan hanya tidak berhutang, Mas, mampu membayar hutang dalam waktu yang singkat. Misalnya saya itu pernah mendapatkan ilmu ekonomi dari Pak Misbakun, itu Ketua Komisi 11 itu, misalnya rata-rata pajak kita dibandingkan pendapatan kotor, itu kan kita masih terjebak di 8%, 9%. Sementara negara-negara yang agak maju sedikit aja di atas kita itu Malaysia misalnya begitu, sudah di atas 10% sampai 12%.
Nah, hitungan 1% itu dinaikkan begitu aja, itu ternyata 1.000 triliun. Nah, kalau dalam 5 tahun itu kita bisa menaikkan dari yang biasa-biasa menjadi naik menjadi 3, nggak usah bicara 12% gitu. Rata-rata itu bahkan 15% negara maju. Kita 12% itu aja sudah 3.000 triliun. APBN kita cuma 3.100 triliun loh Mas. Gitu. Jadi sudah langsung menutup itu dari sektor pajak aja, belum sektor-sektor yang lain. Jadi ini memang suatu yang menurut saya sudah keharusan bahwa gitu loh. Kita sudah harus bangun. Kita sudah harus mulai tahu dunia luar. Membuka mata begitu, jangan sampai 10 tahun kemarin kita tidak kemana-mana kayak merasa tidak ada masalah gitu, merasa kemudian ya baik-baik saja, semakin menumpuk hutang gitu. Padahal kita perbandingan misalnya dengan Filipina, pertumbuhan ekonominya 7%. Dari mana mereka membersihkan aparat pemerintah, termasuk itu saya harus kemukakan ini. Penyuap itu di sana diamankan sepanjang dia mau membongkar siapa yang dimasuap, sehingga pemerintahannya ini, birokratnya ini dibersihkan, dan itu kemudian aparatnya bersih dan kemudian rakyat percaya, pertumbuhan ekonominya 7%. Lah kita 5% aja naik turun itu. Filipina punya apa Mas? Punya tambang? Enggak. Ada. Ikan belum. Hanya mungkin mohon maaf hanya ekspor tenaga terlatih untuk mendapatkan devisa. Bukan seperti kita, mohon maaf, hanya pembantu rumah tangga. Gitu. Mereka sudah tenaga terlatih, perawat dan lain sebagainya. Itu betul-betul diekspor dan mereka mendatangkan devisa dan pertumbuhannya jadi 7%. Dibandingkan dengan kita punya apa? Hutan nggak punya, kebun sawit nggak punya. Tapi mereka apa yang didapatkan? Masa kita kemudian tidak iri begitu dari rakyat tidak menagih pemerintahnya harus begitu, pemerintah juga tidak iri bisa melayani rakyatnya ya baik seperti sebagaimana di pemerintahan-pemerintahan yang berkeinginan maju. Vietnam kurang apanya dulu negara komunis begitu, sekarang kita kalah gitu. Jangan bandingkan dengan Cina lah Mas, karena dia lebih besar, lebih kecilnya Vietnam gitu. Itu pertumbuhannya udah baik, Filipina baik gitu. Malaysia memang merdeka lebih belakangan tapi ternyata lebih baik karena pemimpin-pemimpinnya karena ingin jadikan teladan dan betul-betul ingin menyejahterakan rakyatnya, meskipun ada isu-isu korupsi tapi kemudian cepat-cepat diberantas itu seperti di Malaysia. 1MDB bagaimana kemudian bisa diproses hukum dan kemudian bahkan Perdana Menteri pun waktu itu Najib Razak bisa diproses hukum gitu. Jadi kemudian cepat, gerak cepatnya itu, reaksinya cepat. Kita ini kan sudah korupsi sekian tahun, reaksi kita ya hanya untuk gegap gempita untuk menahan orang. Ya lumayan lagi Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir ini mengejar recovery aset seperti pengembalian uang ditumpuk segala macam itu. Tapi perbaikan tata kelola kan belum. Pemerintahan kita masih amburadul, Bu. Masih buruk dan ini menjadi tugas siapa? Pemerintahan itu sendiri. Jangan memaksa penegak hukum kita mampu memberantas korupsi. Mereka kan hanya penegakan hukum. Untuk pencegahan mereka semakin hebat memberantas korupsi, menegakkan hukum, menangkap orang setiap hari, berarti kan pemerintahnya yang buruk, yang bocor, yang jebol. Mohon maaf saya gitu. Masih. Baik Mas Boyamin. Ya semoga aja korupsi berkurang bahkan hilang di negeri ini. Cita-citanya pengen negara kita makmur, sejahtera rakyatnya nih. Terima kasih banyak Mas Boyamin sudah berbagi bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Tadi ya pemirsa disampaikan Mas Boyamin, betapa indahnya Indonesia jika negeri ini tanpa korupsi ya. Dan pemirsa, dalam pidatonya di Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo menegur hakim, polisi dan jaksa agar tidak mengkriminalisasi orang dengan kasus yang dibuat-buat. Presiden Prabowo minta semua aparat membela masyarakat yang lemah. Ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat.
oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan?